Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukuran milik Allah, salawat salam semoga dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian? Semoga di pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah dan senantiasa bersyukur dengan nikmat tersebut. Tanpa kita minta, kita diberi nikmat yang tiada berhenti, tiada terbatas, yang sangat luas. Tinggal kita syukuri segala nikmat ini, karena Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua. Bapak Ibu dimanapun berada, kita akan lanjutkan kajian kita setiap Senin. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom, juga yang menyimak lewat media-media lainnya, termasuk juga pemirsa MKTV, MKFM, dimanapun berada, di media sosial yang sudah tergabung juga ikut merelay. Semoga pertemuan ini penuh berkah, jadi jalan kebaikan bagi kita semua. Dan insya Allah kita akan lanjutkan hari ini sebagaimana judul yang sudah disampaikan, masih terkait fikih sholat berjamaah. Ya, jadi kajian Senin ini kajian fikih, kita membahas tentang bagaimana fikih sholat berjamaah. Kalau pekan lalu kita sudah membahas bagaimana dalam sholat berjamaah itu terkait dengan posisi imam, kemudian juga terkait dengan bagaimana pada saat membaca amin, begitu ya, kapan membaca amin seorang makmum, membaca amin ketika sholat berjamaah sudah kita bahas. Hari ini judul kita adalah tentang bagaimana cara mengingatkan imam. Jadi imam ini ya manusia, gitu ya. Boleh jadi memungkinkan salah dalam bacaannya, salah dalam gerakannya, ataupun yang lainnya, ya. Nah, maka kita akan bahas seperti apa cara mengingatkan imam yang salah, atau mungkin yang lupa. Bisa lupa bacaan, bisa lupa gerakan, atau lupa rakaat, bisa jadi di dalam sholat, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya izin share screen. Kita akan bahas di awal, nanti seperti biasa kita bisa dialog, ya, bisa tanya jawab dari materi yang disampaikan ini. Judul kita hari ini adalah bagaimana mengingatkan imam yang salah. Boleh jadi tidak hanya terkait dengan ini, tapi nanti ada beberapa judul misalkan, atau beberapa pembahasan hadis, ya, dalam sholat berjamaah, yang boleh jadi hari ini adalah pertemuan terakhir membahas sholat berjamaah. Nanti kita akan bahas fikih-fikih yang lainnya. Nah, dalam sholat berjamaah, kita sebagai manusia, apalagi gitu ya, ternyata Rasul pun pernah salah, dan Rasul minta untuk diingatkan. Ini dalam hadis yang diterima dari Ibnu Umar, ya. Wa an Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam salatan faqara'a fiha faltabisu alaihi sallallahu alaihi wasallam falamma faragha qala li abi ashhadta ma'ana qala na'am qala fama mana'aka. Ini dalam hadis yang di fama mana'aka, apa ditambahannya, antaftaha alaihi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, dan dikenal rijaluhus siqat, artinya para periwayatnya sahih, para periwayatnya siqat, bisa dipercaya. Dalam kitab Fiqh Sunnah jilid 2 halaman 163. Ad Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salatan, karena satu ketika salat, faqara'a fiha faltabisu alaihi, faltabasa alaihi. Kemudian Rasulullah SAW membaca, maksudnya membaca bacaan Al-Quran, membaca surat di dalam sholatnya.
faltabasa alaihi, maka tatkala itu beliau keliru. Ya, jadi ada jangankan kita, Rasulullah saja memungkinkan salah begitu ya. Memungkinkan keliru. Kenapa? Rasulullah manusia. Ya, jadi ada beberapa kemungkinan, dalam artian beberapa alasan. Oh, Rasul juga salah. Ya, satu, bahwa Rasulullah SAW sebagai manusia, sebagaimana manusia yang lain memungkinkan salah. Ya, bedanya kalau kita sedikit-sedikit salah, kalau Rasulullah salahnya sedikit begitu ya. Dan Rasul menyampaikan sebagaimana di dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi ayat terakhir, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Dari sisi manusia, Rasulullah mengatakan ana basyarum mislukum. Bashar itu manusia, yang manusia itu dimungkinkan bertemu dengan salah dan lupa. Walaupun Rasul sangat sedikit salahnya, tapi Rasul pernah dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud ini pun keliru membaca bacaannya. Satu ya. Yang kedua, boleh jadi salahnya atau lupanya Rasul ini, kekeliruan ini sebagai pelajaran juga bagi kita. Jadi nggak ada yang dicontohkan Rasul kecuali jadi pelajaran penting dalam hidup kita. Dan Rasul mencontohkan pelajarannya adalah ketika membaca ini Rasulullah keliru. Lalu apa pelajarannya bagi kita? Syariatnya kemudian, falamma faragha qala li abi, maka tatkala selesai salat beliau bersabda kepada ayahku, berarti kepada Umar ya, karena yang meriwayatkan ini Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Maka dia bersabda kepada ayahku, ya, kepada Umar, ayah dari Ibnu Umar. Qala asyhadta al-an, asyhadta asyhadta ma'ana, apakah engkau hadir bersama kami? Maksudnya adalah, apakah engkau turut sholat bersamaku? Gitu. Qala na'am, maka Umar menjawab, ya. Fama mana'aka an taftaha alayya, maka Rasul bersabda, mengapa kamu tidak mengingatkanku? Nah, artinya kalau ada yang imam lupa bacaan, imam salah bacaan, maka makmum harus mengingatkan. Misalkan gitu ya, imamnya membaca yang sering pabelit itu ya tertukar, misalkan al-kafirun ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala ana 'abidum ma 'abadtum. Terus bolak-balik ya, imam mengingatkan lakum ya, lakum dinukum waliyadin. Mengingatkan imam itu ada contohnya. Rasul minta diingatkan ketika Rasul faltabisa alaihi, maka saat itu tak kala keliru di dalam bacaannya. Nah, jadi Rasul saja yang manusia pilihan, yang salahnya hanya sedikit, pernah salah, apalagi kita tentunya ya. Nah, maka jangan dibiarkan bahkan imam salah, jangan, justru makmum mengingatkan dari kesalahan imam itu. Ini hadis yang pertama. Yang kedua, lalu bagaimana juga ketika salah gerakan gitu ya, salah gerakan ya, salah rokaat, maka ada disyariatkan oleh Rasulullah membaca tasbih atau melakukan tepuk tangan. Ini ada hadisnya, diterima dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Sahal bin Sa'id As-Sa'idi an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah. Siapa yang terganggu, dalam artian nabahu ini lupa gitu ya, syai'un lupa sesuatu, ya lupalah dalam aktivitas sholatnya, fi sholati dalam sholatnya, falyaqul, maka hendaklah dikatakan subhanallah, membaca subhanallah. Subhanallah dalam artian
mengingatkan ya. Subhanallah sendiri kita tahu artinya adalah Maha Suci Allah. Subhanallah dalam ayat Quran ada kalimat diawali dengan Subhanallah, Sabbaha dan seterusnya menunjukkan kemahasucian Allah, dan Maha Suci Allah, Maha Agung Allah yang tidak pernah lupa, tidak pernah salah, tidak pernah tidur. Nah, kita manusia tempatnya salah dan memiliki salah, bahkan dalam sholat pun pernah salah, kadang salah, gitu ya. Pernah, ya saya tidak memungkiri, pernah juga salah ketika jadi imam, harusnya rakaat kedua, tapi saya sudah merasa rakaat ketiga, sudah berdiri. Nah, maka ingatkan oleh makmum, subhanallah. Wa innama tasfiq lin nisa, dan kemudian melakukan tasfiq lin nisa. Tasfiq ini bertepuk tangan. Nah, seperti apa tepuk tangannya? Sesungguhnya tidak dijelaskan secara rinci, gitu ya. Secara rinci tidak dijelaskan dalam hadisnya apakah tepuk tangan seperti kita bertepuk tangan gitu. Tapi sewajarnya untuk mengingatkan, malah kalau waktu kecil saya diajarin itu fikihnya, tepuk tangannya itu cukup menepukkan tangan kanan ke kiri, punggung tangan kiri ditepuk oleh tangan kanan seperti ini ya. Tidak usah tepuk tangan sebagaimana nonton main bola ya, nonton pertunjukan, tidak ya. Saya menepuk tangan menunjukkan atau mengingatkan bahwa imam itu salah. Jadi tasfif ya merupakan linisa, merupakan cara memberitahunya, atau watasbihur rijal. Jadi tasbih untuk laki-laki dan tasfif untuk perempuan itu merupakan, untuk perempuan itu pengganti dari subhanallah. Nah, hikmahnya apa? Kenapa? Sebab perempuan ini suaranya saja bisa jadi aura. Ya, bisa jadi pas dia baca subhanallah, imam nambah tidak konsentrasi begitu. Loh, siapa nih yang baca? Imam jadi, atau makmum lain bisa terganggu. Jadi cukup kalau perempuan tepuk tangan, ya menepukkan tangannya, sementara laki-laki membaca subhanallah. Nah, saya kira ini bukan hal yang baru. Kita sering mendapatkan ilmu ini bahkan mungkin sejak dulu ya. Tinggal kita praktekkan. Lalu siapa yang paling berhak, paling harus membaca subhanallah ini? Yang terdekat dengan imam. Jadi kalau yang jauh kan perlu suara lebih teriak ya, tapi kalau yang dekat kan terdengar. Sehingga lebih utama yang membacakan ini yang dekat, atau kalau beberapa saf ya yang saf paling depan lah, itu baiknya. Saf yang paling depan yang dekat dengan imam. Kemudian juga tidak mesti semua. Nah, sebaiknya memang tidak mesti semua, sebab kalau semua baca subhanallah satu masjid jamaahnya penuh, jadi apa bahasa Indonesia, bahasa Sundanya raeng ya. Oh, jadi rame gitu ya. Semua baca subhanallah, subhanallah. Cukup yang paling depan. Nah, termasuk yang tadi ya, hadis pertama, ketika mengingatkan yang salah, itu sebaiknya tidak usah semua, cukup yang terdekat. Ini menarik nih, bagus nih kalau di masjid DT misalkan, dan beberapa masjid yang mengadakan qiyamul lail. Kalau sholat berjamaah agak jarang ya imam, walaupun pernah, tapi jarang sekali imam salah bacaan, karena biasanya bacaannya surat-surat yang sudah dihafal, surat-surat yang familiar juga, yang pendek, karena Rasul memerintahkan ya, kalau sholat berjamaah itu takhfif, untuk meringankan sholatnya kepada imam. Kenapa? Karena boleh jadi hadir di situ adalah al-marda, orang yang sakit, as-sabi, anak-anak, kemudian as-sayyikh, orang tua gitu ya, atau orang yang sibuk akan melakukan perjalanan. Jadi dalam sholat berjamaah yang itu sholat wajib, biasanya imam sangat bijak, tidak terlalu panjang. Tapi di qiyamul lail misalkan, salah satunya di DT kita ada qiyamul lail, itu diingatkan dan diberitahu bagus ya kepada para jamaah, kalau imam salah mohon tidak usah dikoreksi karena ada petugas. Nah, jadi ada petugas yang dia di samping imam, di belakang imam, yang kalau bacaan imam salah, petugas itulah yang mengingatkan. Satu, petugas juga biasanya sudah hafid, petugas juga yang dia faham di mana kesalahannya, karena memang sudah berlatih atau sudah sama-sama dengan imam saling menguatkan begitu.
Dan kalau semua akan ramai, dan kalau ramai lebih tidak konsen imam. Jadi yang mana nih yang harus diikuti? Jadi tidak jelas juga. Nah, gitu ya. Jadi ini teknis saja, tetapi ini baik untuk dilakukan supaya tertib sholat berjamaah kita terjaga. Kalaupun ada kesalahan dari imam, ya kalau kesalahan gerakan tadi bisa saja tepuk tangan atau tasbih, tepuk tangan bagi wanita dan tasbih al-rijal bagi laki-laki. Kalau kemudian salah bacaan, maka ingatkan bacaan yang lupa itu oleh makmum. Siapa yang paling harus mengingatkan adalah yang paling terdekat dengan imam. Nah, perempuan tentu lebih jauh di belakang, maka tidak usah ikut mengingatkan. Cukup laki-laki pun cukup yang berada di saf terdepan, gitu, supaya terdengar dengan jelas oleh imam koreksiannya tersebut. Nah, demikian Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya, dalam salat berjamaah diperintahkan untuk meluruskan saf, merapatkan atau meluruskan saf. Ya, ini ada hadisnya sebagaimana di dalam kitab Nawawi Al-Autar, riwayat muttafaq alaih atau Imam Bukhari Muslim. Anas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salat. Kita sering dengar ya imam mengucapkan ini. Mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah umroh, pernah haji, sangat ngiang-ngiang bagaimana sebelum sholat itu imam selalu mengatakan kalimat ini, sawu sufufakum, gitu ya. Wa tambahin fa inna taswiyatas sufuf fa inna taswiyatas suf min tamamis shalah. Rapatkanlah barisanmu, rapatkanlah safmu, karena merapatkan barisan termasuk dari kesempurnaan salat. Yang dimaksud adalah tamamis salatil jamaah, sesempurnaan dari salat berjamaah. Nah, satu ya, ini Rasul mencontohkan. Yang kedua, bagian dari tertib salat berjamaah, jangan sampai ada saf yang kosong. Karena dalam hadis saf yang kosong itu nanti akan diisi oleh setan. Untuk apa? Untuk menggoda kita. Safnya diupayakan rapat. Safnya diupayakan sejajar, ya, dan luar biasa di dalam sholat ini pelajaran yang begitu hebat. Ya, satu ketika ada orang yang ditanya, orang yang tidak kenal Islam, tayangkan video. Ini orang banyak sekali, ya, video bagaimana di Masjidil Haram saat itu orang ribuan bahkan jutaan lalu lalang gitu ya. Oh, banyak sekali. Ditanya berapa hari kira-kira menurut Anda sebagai ahli strategi, ahli perang, ngumpulin orang sebanyak ini dalam satu saf? Wah, ini butuh 1 hari. Butuh 1 hari kan. Ini banyak sekali orangnya. Dan mereka belum terlatih. Mereka bukan militer. Mereka tidak biasa berbaris. Dan satu orang, saya bisa 1/2 hari. Saya akan komandokan, perintahkan bagaimana dengan strategi mereka bisa 1 hari, 1/2 hari bisa baris. Tidak lama kemudian komat, dan hanya hitungan detik, tidak sampai 1 menit, semua sudah berbaris rapi, bersaf. Ketika imam mengatakan sawu sufufakum, selesai komat itu, maka semua sudah bersaf. Ini diantara hebatnya sholat berjamaah, dan nggak ada agama lain, ya, nggak ada pasukan sekalipun secepat itu dengan jumlah yang sangat banyak. Ini tayangannya video di Masjidil Haram, gitu ya, yang jumlahnya begitu banyak, yang hiruk pikuk. Ada orang yang masih datang, ada orang yang masih nyari saf, ada orang yang masih berkeliaran, begitu ya, ada orang yang masih tawaf, gitu. Tapi begitu qomat dikumandangkan, begitu imam mengatakan sawu sufufakum, semua meluruskan safnya. Dan ini kesempurnaan dari sholat berjamaah kita. Maka diperintahkan meluruskan saf. Dari Anas, Anas karena Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW balu alaina biwajhihi. Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya terlebih dahulu kepada kami, qabla an yukbara, sebelum Rasulullah, qabla an yukabbira, sebelum Rasulullah takbir. Fayaqulu, maka kemudian beliau berkata atau mengatakan tarasu wa ta'dilu. Maaf, ini kelebihan titik ya, harusnya shad ini. Tarasu wa ta'dilu. Tarasu wa ta'dilu. Rapatkanlah dan luruskanlah.
Nah, sehingga ada juga imam pernah kita dengar ya, Stawu wa tarasu. Nah, itu maksudnya rapatkan, tarasu itu ma'tadilu dan luruskan. Dari kata adil, lurus artinya ya seimbang safnya begitu. Hadis riwayat muttafaq alaih. Ini tambahan hadis berikutnya riwayat Imam Bukhari Muslim terkait dengan diperintahkannya imam untuk meluruskan saf. Bahkan Rasulullah SAW yuqbalu alaina biwajhihi, kata Anas, Rasulullah SAW itu menghadap dulu ke jamaah, menghadap dulu ke para makmum, lalu kemudian Rasulullah sambil menghadap itu Rasulullah mengatakan tarasu wa ta'dilu, luruskan, rapatkan dan luruskan saf. Kemudian dalam hadis berikutnya terkait dengan meluruskan saf ini, an Abi Mas'ud radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana. Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk kami. Manakib itu ini ya bahasa kitanya apa, pundak ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk kepada kami di salat, di waktu sebelum salat. Fayaqul, dan dia mengatakan istawu wala takhtalifu, rapatkanlah, luruskanlah dan janganlah berselisih. Istawu wala takhtalifu, dan janganlah berselisih. Fatakhtalifa qulubukum, maka nanti akan bisa bercerai-berai hati-hati kalian. Liyaliyani minkum ulul ahlam, liyaliyani minkum ulul ahlam, ya hendaklah mengikuti dalam saf itu mereka ulul ahlam, orang yang sudah dewasa, yang berilmu. Wa nuhasumal ladzi yaluni wa nuhasumal ladzi yalunahum, ya. Lalu kemudian berikutnya yang dekat dengannya dan berikutnya. Artinya safnya diluruskan, kemudian safnya berikutnya. Ini sudah kita bahas juga di pertemuan awal ya. Nah, berikutnya itu siapa setelah mereka yang ulul ahlam? Ulul ahlam ini orang yang dewasa, yang berilmu, yang faham, yang memungkinkan kalau imam salah dia mengingatkan, kalau imam salah atau imam batal dia mengganti. Lalu kemudian setelah itu yalunahum. Siapa yalunahum? Ya paling belakang itu anak-anak. Ya, anak-anak jangan di depan ya, anak-anak depan, belakang imam. Satu, kalau imam salah tidak bisa mengingatkan, imam lupa tidak bisa mengingatkan, kalau imam batal tidak bisa ganti, dan cenderung kalau anak-anak belum paham, lalu dia sholatnya main-main, mengganggu kepada yang di belakang. Idealnya, anjurannya anak-anak di belakang. Nah, perintah Rasul, kembali ke pembahasan kita tentang shaf ini, istawu wala takhtalifu. Perintah Rasulullah adalah rapatkan, luruskan, wala takhtalifu, dan janganlah kalian berselisih. Berselisih artinya tidak seragam. Ada yang satu agak depan, satu agak belakang gitu ya, agak berjarak, kemudian itu fahtalafa qulubakum, sehingga nanti akan berakibat akan berselisih atau akan bercerai-berai ulah hati-hati kalian. Nah, itu ya, sampai situ sebenarnya koma terkait kalimat istaunya. Kemudian liyalani minkumul ulul ahlam, lalu kemudian hendaklah mengikuti saf mereka orang dewasa, orang yang berakal. Kemudian setelah itu dan setelah itu, di sini bahasanya adalah alladzin yalunahum, ya, kemudian berdekatan dengan mereka. Selanjutnya kita lanjutkan Bapak Ibu, bagaimana tentang adanya penghalang antara atau pembatas antara imam dan makmum, begitu. Ini maksudnya khususnya sebenarnya pada sholat-sholat yang berjamaah yang banyak ya, saf wanita ada penghalang. Kemudian juga dalam masjid yang terbatas serta jumlah banyak juga ada penghalang-penghalang, begitu, penghalang, ada yang tembok, ada yang kaca, ada yang dinding, tetapi ikut sholat berjamaah dengan imam. Nah, ini seperti apa? An Aisyah qalat kana lana hasiratun, dari Aisyah, kanat lana hasiratun naqsutuha
wa nahtajizu biha bil laili fasalla fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data lailatin fasami'a al muslimun faqara'ahu fasallu bi salatihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, kami mempunyai hamparan asirah, ya, hamparan atau bahasa kitanya tikar. Hamparan itu nafsu tuha wa nahtazizu biha, ya, yang biasa kami bentangkan di waktu siang, biha bilail, ya, di waktu siang. Fasalla fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat data lailatin pada satu malam, fasami al muslimun, yafsutuha wa tahtaziju biha, ya, kemudian dijadikan dinding di antaranya, biha bilail, dalam satu malam. Ya, jadi Rasulullah melakukan sholat, kemudian kemungkinan sholat lain, sholat malam, ya, yang pakai penutup dinding itu, data lain pada satu malam, fasamil muslimun faqara'atu fasalu bis salatahu. Nah, lalu kemudian orang-orang mendengar qira'atahu, bacaan Rasulullah itu, fasalu bis salatihi, lalu kemudian mereka salat dengan salat dengan Rasulullah itu. Fala makanat lailatin tsaniyah kafaru fa'atalu alaihim. Lalu kemudian malam-malam berikutnya, kalau di sini disebutkan lailatin tsaniyatin, berarti malam kedua, gitu ya. Kafaru, orang-orang bertambah banyak. Atala alaihim, kemudian Nabi melihat mereka. Faqala, dan bersabda, Rasulullah kemudian bersabda, uklufu min a'mali ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Jadi makin banyak, maka Rasul kemudian bersabda dengan kalimat akfilu min a'malikum, ya Rasulullah, lakukanlah amal-amal kalian matatiquna, semampu kalian. Fa innallaha la yamilu hatta tamilu, karena sesungguhnya Allah tidak merasa jemu, tidak merasa bosan sehingga kalian bosan. Ini ada beberapa kalimat yang terpisah, gitu ya, secara pemaknaannya. Namun pembahasan poin ini adalah terkait dengan bagaimana adanya dinding atau pemisah. Ya, jadi satu ketika Aisyah meriwayatkan bahwa kami mempunyai hamparan yang biasa kami bentangkan di waktu siang dan dijadikan dinding di waktu malam. Ya, jadi artinya adanya dinding, adanya sekat penutup ketika sholat berjamaah. Ya, Rasulullah di depan, kemudian Aisyah menggunakan sekat dinding di belakang. Dari apa? Dari hamparan itu. Ya, beda dengan sekarang kan, hijabnya itu ya banyak macam, ya. Bahkan ada gorden yang tidak usah dibuka, cukup pakai remote sudah buka sendiri, begitu. Nah, tapi prinsipnya adalah adanya penutup, gitu ya, adanya asirah tadi, penutup atau zaman Rasulullah semacam tikar yang kalau siang dipakai duduk-duduk, begitu pakai hamparan, kalau malam kemudian dibentangkan menjadi dinding. Nah, sementara orang-orang mendengar bacaannya, artinya juga bukan dinding yang sampai tidak terdengar suara, tapi terdengar. Ya, karena salat dengan Rasulullah, maka orang-orang berdatangan, malam berikutnya makin banyak. Nah, kemudian ini sebenarnya hadis ini juga berlaku umum, tidak dalam salat. Rasul tidak dalam salat saja. Rasul mengatakan aqlifu min a'malikum, gitu ya. Lakukanlah pekerjaan kalian itu semampu kalian, tatikuna, semampu kalian, sebisa kalian. Termasuk artinya motivasi dari Rasulullah, kita mengupayakan semampu kita. Di antara juga memperbanyak doa, memperbanyak ibadah, memperbanyak doa. Fa innallaha la yamilu hatta tamil. Ini katanya nyambung, harusnya ada terpisah, ya. Sesungguhnya Allah tidak akan merasa bosan sehingga engkau yang akan bosan. Allah itu tidak akan bosan mendengar doa kita, permintaan kita, sampai kita yang merasa bosan. Oh, saya sudah doa nggak dikabul-kabul.
Nah, itu bosannya kita, 2-3 udah berapa kali? Oh, saya baru udah 3 kali, ada kabul-kabul, baru 3 kali. Ratusan kali, ribuan kali kita doa dengan doa yang sama, inalala yamilu, Allah tidak akan pernah bosan. Hatta tamilu, kalianlah yang sampai sering bosan. Kita sebagai manusia mau bosan. Kita datang ke seseorang, minta, pertama kali dikasih, yang kedua datang lagi, masih dikasih, yang ketiga, masih dikasih, yang keempat, belum tentu dikasih. Apa minta-minta terus, datang terus, gitu ya. Bosan dia juga, dia ngasihnya. Nah, tapi Allah tidak pernah bosan, tidak pernah jemu, ya, meminta apapun yang kita minta. Oke, ini kaitan sebenarnya dengan penghalang tadi, bahwa bagaimana dengan penghalang? Ya, sebaiknya antara laki-laki dan perempuan ada hijab, ada penghalang. Penghalangnya seperti apa? Kalau Rasul dulu dari hamparan, artinya bukan penghalang yang membuat tidak terdengar suara imam. Walaupun sekarang, kalaupun penghalangnya misalkan sampai kepada tembok begitu, yang secara langsung tidak terdengar, sekarang ada speaker ya yang bisa mendengar. Tapi zaman Rasulullah dulu belum ada speaker, tetapi dengan penghalang tersebut pun orang-orang bisa mendengar bacaan Rasulullah. Ya, lanjut. Nah, berikutnya masih bab tentang salat berjamaah ini. Bagaimana mukimin bermakmum kepada musafir? Ini sering terjadi ya. Ini menjawab juga beberapa pertanyaan di pekan lalu. Bagaimana saya musafir bermakmum kepada mukimin, atau sebaliknya mukimin bermakmum kepada musafir. Mukimin itu orang yang mukim, musafir orang yang perjalanan ya. Mungkin kalau musafir bermakmum pada mukimin sudah biasa. Ya, kita berangkat, saya mau ke Jogja nih, misalkan tengah jalan udah azan, sambil juga rehat nih, perjalanan lumayan berat. Nah, sambil ikut salat berjamaah, maka berjamaahlah dengan mukimin, dengan imam di masjid tersebut. Kita jadi makmum, itu sudah biasa. Bagaimana kalau mukimin bermakmum kepada musafir? Ya, ini ada satu hadis tentang bagaimana mukimin berimam kepada makmum. An Imran bin Husain qala ma safara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safaran illa salat raka'ataini hatta yarji'a. Jadi dari Imran bin Husain, dia berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bepergian bersama kami, artinya melakukan safar, illa salat raka'ataini, kecuali salat beliau 2 rakaat. Ya. Jadi salatnya 2 rakaat dalam artian dikosor. Hatta yarji'a, sampai beliau pulang. Jadi ketika Rasulullah SAW bepergian, apakah itu ke Mekah atau keluar dari Madinah, di kota-kota lain, wa inna aqama bi Makkah zaman al-fathi thamani ashra. Bahkan pernah Rasulullah SAW itu pada masa Futuh Mekah itu selama thamana ashrata lailatan, selama 18 malam. Yusalli bin nasi raka'ataini, salat dengan orang-orang sebanyak 2 rakaat. Nah, ini artinya menunjukkan boleh enggak lebih dari 3 malam kita dalam keadaan safar melakukan jamak qashar. Boleh, Rasulullah melakukannya. Ilal maghrib, kecuali maghrib. Tentu maghrib tidak rakaatain, tapi salah rakaat ya. Kalau subuh tentu sudah 2 rakaat, duhur asar dikosor jadi 2 rakaat, isya dari 2 rakaat, ilal maghrib, kecuali maghrib 3 rakaat, tidak jadi 1,5 ya. Sumakala, lalu beliau bersabda, ya ahla Makkah, wahai penduduk Mekah, kumu fasalu raka'ataini, salatlah kalian 2 rakaat, akhrobaini, ya akhrobaini, fa inna qaumun musafirun. Jadi akhrobaini sebagai tambahan, penyempurnanya 2 rakaat lagi, fa inna qaumun musafirun, karena sesungguhnya kami adalah orang-orang yang musafir, yang berperjalanan. Nah, jadi bolehkah mukimin bermakmum kepada musafir? Boleh. Kalaupun musafirnya dikosor, maka mukimin tetap dia dia sempurna. Gimana caranya? Setelah 2 rakaat ikut dengan musafir,
maka mukimin nambah 2 rakaat pelengkapnya karena dia 4 rakaat tidak dikosor. Gitu ya Bapak Ibu. Ini mungkin juga kasusnya biasanya pada sholat-sholat yang berjamaah tapi sudah tidak dengan imam. Misalkan di satu tempat imamnya sudah selesai, lalu kemudian ada musafir sholat di situ berjamaah, begitu sesama musafir. Kita mungkin ikut, silakan ikut. Ya, itu musafir 2 rakaat, berarti karena kita mukimin tambah 2 rakaat lagi. Di sini Rasulullah bersabda, "Qumu fastalu raka'ataini akhrabaini fa inna qaumun musafir." Ya, silakan kalian berdiri tambah 2 rakaat, 2 rakaat lagi karena sesungguhnya kami kaum yang musafir bepergian. Diriwayatkan dari Umar, wa an Umar annahu idza qadama Makkah shalla bihim rak'atain. Dari Umar, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW apabila datang ke Mekah, beliau sholat 2 rakaat. Summa qala, kemudian dia berkata, ya ahlal Mekah, dia bersabda kepada penduduk Mekah, ya ahlal Mekah atimu salatakum fa inna qaumun safarun. Wahai penduduk Mekah, sempurnakan salat kalian karena sesungguhnya kami adalah kaum yang sedang melakukan perjalanan. Nah, jadi sekali lagi, Bapak Ibu yang baik, boleh sholatnya makmum yang mukimin kepada yang sabar. Sebab kalau yang sabar kepada mukimin sudah pasti sangat boleh. Ya. Bagaimana terakhir ya? Nah, terakhir sebelum kita buka tanya jawab, ini ternyata tidak terasa waktu sudah menunjukkan 42. Yang sholat fardu bermakmum kepada yang sholat sunat bagaimana? Gitu ya. Nah, satu ketika dari sholat sunat tiba-tiba datang yang dia bermakmum menepuk yang sholat sunat tuh dibatalin, maaf saya sedang sholat sunat. Nah, apakah begitu? Ya, ini ada hadis diterima dari Jabir anna Mu'ad kan yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam isya'an. Jadi satu ketika dari Jabir bahwasanya Mu'ad salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Isya, ya. Al-akhirah, salat Isyanya agak akhir lah gitu ya. Summa yarja ila qaumihi, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang pada kaumnya atau kaulumannya, fasalli bihim tilkas salat. Kemudian salat bersama kaumnya dengan salat itu juga. Artinya Rasulullah sudah salat Isya, lalu pulang ke rumah, ternyata keluarganya Aisyah minta ditemani untuk salat, maka Rasulullah salat lagi. Nah, salatnya bagaimana? Ya hukumnya jadi salat sunnah. Itu ya, salat sunnah. An Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam absara rajulan yusalli wahdah faqala ala rajulun yatasaddaqu ala hada fa yusalli ma'ahu. Satu ketika Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki salat sendiri. Lalu Nabi bersabda, ala rajulun yatasaddaqu ala hada fa yusalli ma'ahu. Tidakkah ada seorang yang kalian bersedekah kepadanya kemudian salat bersamanya? Artinya salat berjamaah supaya tidak sendiri, kita yang sudah salat lagi bersama orang yang salat itu, maka mendapatkan pahala sunnah. Ya, sedekah merupakan sedekah bagi orang yang melakukannya. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf nih, tidak terasa sudah 5.44, berarti hanya tinggal 16 menit lagi ya. Silakan kita buka tanya jawab bagi yang akan bertanya 15 menit terakhir. Silakan bisa raise hand untuk yang ada di Zoom atau bisa chat yang ada di media yang lainnya. Ibu Diana terlebih dahulu ini sudah chat di Zoom. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, untuk menepuk tangan itu apakah juga tetap berlaku saat sholat berjamaah wanita semua, imam dan makmum wanita? Ya, ini tidak diriwayatkan secara spesifik ya bagaimana imam makmum wanita. Namun jikalau kita melihat secara tekstual hadis, maka wanita tetap menepuk. Tapi kalau ilah, biasanya al-hukmu yaduru ma'illah wujudan kana wa adaman ya. Hukum itu berlaku karena adanya ilah, penyebab. Kenapa wanita harus tepuk tangan? Penyebabnya suara wanita itu bisa mengganggu bagi para laki-laki, baik imam maupun makmum laki-laki. Maka
cukup tepuk tangan. Tetapi bagi wanita sama wanita tidak mengganggu, maka bisa jadi kembali ke hukum asal, boleh membaca subhanallah. Begitu Ibu Diana ya. Kalau mau tepuk tangan boleh, baca subhanallah boleh kalau ilmunya perempuan. Tapi kalau ilmunya laki-laki, perempuan cukup melakukan tepuk tangan. Begitu ya. Baik, asal belum kita lanjutkan di medsos lain, ada yang raise hand? Silakan Ibu Juniarti, maka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya izin bertanya, Pak Ustadz, dalam sholat berjamaah kan kita tuh bacaan sholatnya misalnya si imam udah Allahu Akbar, nah kita masih bacaan sholatnya belum selesai. Nah tiba-tiba imamnya sudah ruku, itu gimana Pak Ustadz? Apa kita baca Al-Fatihah apa gimana? Ya, kalau baik. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, jadi bagaimana kalau imamnya sudah gerakan berikuti kita belum selesai, maka tugas kita ikuti imam Bu. Ya, innama ju'ilal imam liumam bihi. Jadi dijadikan imam itu untuk diikuti, liya'muma bihi, untuk oleh makmum itu diikuti, gitu ya. Misalkan tadi kita takbir nih, imam takbir, kita belum selesai baca iftitah, imam sudah Fatihah, maka iftitah kita hentikan, kita ikut bacaan imam Fatihah. Begitu ya. Demikian pun gerakan lain, pokoknya yang dilakukan imam maka kita tidak boleh membedai. Kecuali imam salah, tugas kita ingatkan. Ya, jangan sampai tidak diingatkan. Imam salah, harusnya rakaat ketiga, dia masih malah rakaat kedua. Biarinlah imam sendiri salah dia. Justru tugas makmum mengingatkan ya, dan ikuti imam. Sampai kalau imam salah kemudian diingatkan masih salah, ikutin saja sampai selesai, baru nanti dikoreksi sama-sama dan ditambah kekurangannya. Itu kalau misalkan terjadi imam yang nentrut, bahasa Sunda nentrut itu apa ya, dia udah salah dan dia nggak merasa bersalah gitu, nggak apa-apa, sebagai makmum ikuti. Nah, nanti kekurangannya dilengkapi atau disempurnakan setelah salatnya selesai. Itu Bu ya, kurang lebih. Baik, di medsos nih dari Little Phone. Nah, ini nggak tahu nih dari IG atau YouTube atau apa ya. Apa cara perempuan tepuk tangan seperti apa gerakannya? Oke, sekali lagi tidak diajarkan secara rinci ya. Kalimatnya adalah tadi tasfik itu tepuk tangan. Tetapi apakah tepuk tangannya seperti ini, seperti ini tidak ya. Nah, jadi gimana? Silahkan bebas. Kalau dalam beberapa kitab fikih itu menepuk tangan kiri dengan tangan kanan. Jadi punggung tangan kiri oleh tangan kanan seperti ini, ya, seperti ini. Untuk itu teknisnya menepuk supaya mengingatkan kalau imam itu salah. Ya. Artinya di luar sholat, mohon ibu-ibu jangan asal tepuk. Sedang sholat, lagi sholat ada nyamuk tiba-tiba tepuk lagi sholat gitu ya. Nanti imam merasa, ada yang salah gitu, padahal enggak ya, dia nepuk nyamuk gitu. Ya udah, jangan nepuk nyamuk ketika sedang sholat atau aktivitas tepukan yang lain bisa mengganggu gitu ya. Baik, dilanjutkan. Oke, dari YouTube Yulia Fauzia, untuk perempuan ukuran rafat saf itu bahu atau sejadah. Oke, ini terkait rapat ya. Memang ada yang sangat ketat, jadi sampai bahu bersentuh, kemudian kaki bersentuh. Tapi ada juga yang gak nyaman ya, jadi makin disentuh dia makin minggir, makin disentuh makin minggir, karena ketika disentuh itu banyak gangguan, jadi hilang keusyuan. Nah, tentu sewajarnya saja ya, kalau memang jemaahnya sangat banyak, harus ridho, harus rela memang berpadat-padatan. Tapi kalau zaman Rasulullah itu sampai saking rafatnya, ya Rasul memerintahkan rapat supaya tidak ada celah. Karena celah itu adalah bisa jadi celah setan. Dalam artian bahwa kalau kita masuk celah itu mengakibatkan masuknya tipu daya setan, masuknya setan mengganggu dalam sholat kita. Begitu Bu ya. Jadi
Apakah sejadah atau bahu? Sebaiknya ya bukan sejadah, karena sejadahnya ada beda-beda. Kalau sejadahnya lebar, itu bisa jadi berjarak lagi. Ya, diupayakan cukup, kalau bisa bahu rapat, kaki rapat, tapi kalau itu dirasakan mengganggu, tidak terlalu rapat pun, artinya tidak sampai dempet, tapi tetap berdekatan. Itu bagian dari sawu sufufakum. Ya, luruskan dan rapatkan barisan. Oke, lanjut dari Suyudi. Oh, di luar pokok ya. Apabila imam lupa hitungan rakaat, apakah perlu sujud sahwi? Ya, kalau misalkan imam lupa, kalau rakaat, maka satu harus menambah rakaat yang lupa itu. Misalkan gitu ya, harusnya nih sholat isya 4 rakaat, dia 3 rakaat sudah salam, maka tambah 1 rakaat lagi dan lengkapi di ujung dengan sujud sahwi. Gitu ya. Siapa yang paling berwajib? Ya imam, dan makmum silakan mengikuti. Ya. Kalau ternyata ada kesalahan imam lalu imam sujud sahwi, apakah itu salah dalam bacaan, salah gerakan lalu melakukan sujud sahwi, makmum boleh ikut, boleh tidak, karena sudah dijamin oleh imam. Tapi kalau ikut tentu lebih baik, ya, karena imam makmum juga ada kesalahan, tidak mengingatkan kesalahan imam. Nah, kalau salah harus diingatkan sekali lagi. Baik, sudah raise hand Zaki di Zoom, silakan, boleh unmute Zaki. Dibantu operator Kang Zaki, silakan. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Zaki dari mana? Dari Banten, Ustaz. Oh, Banten ya. Ya, Provinsi Banten. Silakan. Ini Pak Ustaz, kalau misalkan sholat itu, kalau misalkan sendiri itu, pasti itu akan masuk pikiran-pikiran. Jadi pikiran-pikiran yang apa aja gitu masuk. Itu bagaimana caranya supaya nggak masuk? Saya udah berusaha gitu. Hampir sampai terakhir dia masuk terus pikiran. Tapi pas udah nggak lagi nanti pas selesai. Iya. Itu bagaimana caranya Pak Ustadz? Baik. Nah, itu salah satu tipu daya setan menggoda sholat kita ya. Mencuri kehusuan kita apa saja, bahkan saking khusyuknya sholat, begitu barang yang hilang itu bisa ketemu lagi sholat. Ya. Khusyuk dalam artian khusyuk melamunnya. Aduh, di mana tadi saya nyimpan barang lagi sholat? Oh iya, lagi sholat mah ketemu, itu berarti sholatnya nggak khusyuk, melamun mikirin barang. Itu tipu daya setan. Nah, maka perintahnya satu, sebelum sholat kita berlindung kepada Allah. Ya, udah baca dalam hati a'udzubillahi minasyaitonirrajim, minimalnya bisa ditambahkan dalam hadis lain a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa huwas samiul alim innaka samiul alim, atau dalam hadis lain a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah, atau setidaknya a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang pendek yang kita hafal. Ya, karena dia menggoda. Dalam sholat pun akan menggoda kita. Dia akan mengatakan ingat ini, ingat itu. Dalam hadis itu uzkur kada wa kada. Rasulullah menyampaikan ketika engkau sholat pun dia akan datang dan dia akan mengajak engkau mengingat ini, mengingat itu. Nah, gimana caranya? Kembalikan kita sedang sholat. Jadi khusyuk itu, Kang Zaki, bukan berarti tidak ingat apa-apa. Oh, saya saking khusyuknya sholat di dekat rel kereta api lewat nggak kedengeran. Itu bukan khusyuk, itu tuli, berarti nggak kedengeran, orang lain juga nggak dengar ya. Nah, tapi setiap ingat yang lain, kita kembalikan ingatan kita sedang sholat. Setiap ingat yang lain, kembalikan kita sedang sholat. Nah, kalau saya dapat ilmu dari AA, ilmu bungkus ya. Jadi lagi sholatnya, ingat urusan kantor, bungkus, lempar, kembalikan kita sedang sholat. Ingat di rumah, pekerjaan rumah, bungkus, buang. Ingat kita sedang sholat. Jadi kemampuan kita mengembalikan, kemampuan kita mengingat bahwa kita sedang sholat, itulah sesungguhnya upaya kita untuk khusyuk. Itu ya, mungkin bisa khusyuk kita hanya 10%, 20%, 30%, tapi terus dilakukan. Jadi khusyuk itu bukan gak ingat apa-apa, tapi khusyuk itu ingat bahwa kita sedang sholat. Gitu Kang Zaki ya, betul.
kadang buat kita yang biasa berjamaah, sholat sendiri bisa jadi sulit untuk khusyuk. Nah, maka upayakan berjamaah. Berjamaah biasanya terbantu dengan bacaan imam yang lebih khusyuk, dengan gerakan imam yang tertib. Kadang-kadang sholat sendiri boleh jadi kita rakaat aja bisa lupa saking melamunnya ya. Makanya kalau berjamaah tidak lupa karena ada imam yang senantiasa mengingatkan. Begitu Kang Jati ya, Masya Allah. Terima kasih. Baik, dari Butet Mawardi, ikut imam sedang sujud rakaat kedua, gimana cara hitung rakaat tersebut? Ya, jadi kita masbuk namanya. Masbuk itu kita masuk, kemudian imam sedang sujud. Apa yang ada di rakaat kedua? Maka berapa sisanya? Kalau kita sholatnya duhur 4 rakaat, maka kita masih tersisa 2. Walaupun rakaat kedua tadi kebagian, tapi kebagiannya adalah sujud. Nah, jadi yang dihitung rakaat bagi kita kalau kita masih kebagian ruku. Dalam hadisnya Rasul bersabda, "Man adrokar ruku, faqad adrokas salah." Siapa yang mendapati ruku maka dia mendapati salat. Dalam artian mendapati atau termasuk mendapatkan rakaat tersebut. Jadi kalau di rakaat keduanya ibu masuk sebelum ruku imam, kemudian masih ke bagian ikut ruku, maka rakaat kedua itu dihitung rakaat. Sehingga 2, 3, 4 tambah 1 rakaat masbuknya, kekurangannya. Tapi kalau rakaat kedua seperti Ibu tadi sampaikan bahwa di rakaat kedua itu baru masuk sudah sujud, maka sujud itu enggak dihitung rakaat. Tapi dihitung kita berjamaah mengikuti imam. Itu ya. Demikian pun pada rakaat lain, tidak hanya rakaat kedua. Kalau masuknya sudah i'tidal, sudah sujud, sudah duduk tahiyat, maka itu tidak dihitung rakaat, maka ditambah rakaatnya adalah sebagaimana rakaat yang tersisa. Baik, dilanjutkan 2 menit terakhir ya. 2 menit terakhir dari YouTube, Nana Rosma. Jika imam lupa jumlah rakaat, makmum sudah subhanallah, tapi imam tetap salam padahal kurang rakaatnya, makmum bagaimana? Ya, ikut imam, nanti tambah 1 rakaat lagi. Tadi contohnya tadi ya, harusnya 4 rakaat, rakaat ketiga makmum sudah salam. Dan ternyata, imam sudah salam, ternyata makmum pun ragu-ragu, ada yang baca subhanallah tapi pelan, ada yang tidak baca karena dia pun sama melamun begitu, maka semuanya berdiri tambah 1 rakaat. Berdiri lagi, dipimpin oleh imam, semua makmum ikut tambah 1 rakaat karena baru 3 rakaat. Harusnya kan 4 rakaat. Itu ya kasus yang disampaikan oleh Nana Rosma ini. Jadi sebaiknya ditambah lagi sebagai penyempurna dari kekurangannya. Lanjut, apakah kita melaksanakan sholat jamaah baik qashar maupun baik qashar atau jamaah, apakah untuk melaksanakan sholat yang kedua terus baca qomat lagi dan membaca niat yang sama? Ya, qomat sebagai pembeda dari sholat pertama dan kedua. Misalkan kita menjama takdim, duhur dan asar, qomat untuk duhur, nanti untuk asarnya qomat lagi untuk asar. Pembeda yang satu sholat duhur, yang kedua sholat asar. Sholatnya dijama dan diqashar, kurang lebih seperti itu ya. Ibu Nung. Kemudian dari Ibu Faridah Hamim, bagaimana sholat di dalam pesawat saat umroh ke Mekah apabila tidak bisa bertayamum dan berwudu di pesawat? Bisa tayamum ya. Tayamum itu sangat mudah. Dia bisa menepuk dinding pesawat, menepuk kursi yang ada di pesawat, menepuk kaca yang di pesawat, meja di pesawat, silakan. Jadi sangat bisa untuk tayamum ya. Kalau wudu nampaknya agak sulit kalau di pesawat karena air terbatas atau bahkan tidak ada air, maka bisa dengan bertayamum. Salatnya wudunya diganti tayamum, salatnya dijamak qashar dalam keadaan duduk di pesawat. Silakan, ya, itu disyariatkan demikian. Terakhir ya, maaf nih yang tidak terlalu berhubungan, tidak saya bacakan karena terkait saat ini dengan sholat berjamaah berkaitan dengan mengingatkan imam. Terakhir ya, dari Junaid, seringkali ada yang masbuk melakukan dengan salah satu yang masbuk menjadi imam. Oke,
Jadi di masbuk, kemudian imam sudah selesai, ada yang masbuk lagi, maka bermakmum tidak apa-apa, silakan. Tetap mendapatkan pahala sholat berjamaahnya. Ya. Demikian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Kita masih lanjut kajian fikih di pekan depan. Jadi kalau ada yang belum terbahas, mohon maaf. Bagi yang keluar tema, mungkin tema berikutnya nanti kita bahas ya. Semoga ada manfaatnya dan Allah berikan kemudahan kita untuk terus memperbaiki ibadah kita, karena salah satu syarat ibadah selain ikhlas karena Allah agar ibadah itu diterima adalah ittiba'ur rasul, mengikuti contoh Rasulullah SAW. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mauladi, jazakallah khair. Jazakallah Ustaz. Kami Ibu Ida mau Kita tercipta untuk saling berbagi, untuk saling merangkul, untuk saling bermakna bagi semua insan. Dengan bisa sekolah, kita bisa berbagi kebaikan dengan mewujudkan harapan mereka untuk terus melanjutkan pendidikan. Insya Allah, setiap ilmu yang mereka amalkan akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih kepada donatur dan orang tua asuh yang telah berdonasi melalui DT Peduli sehingga saya bisa sekolah di SMA Aske Islamic School. Alhamdulillah kami bisa sekolah. Bersama Bisa Sekolah, kita tingkatkan mutu pendidikan anak Indonesia. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.